Minta petunjuk? Petunjuk apa? Kita seringkali berdoa untuk meminta petunjuk. Bahkan, jika ada dua orang muslim saling berdebat, lalu salah seorang merasa dirinya benar dan berkata, "Semoga Allah memberimu petunjuk." Doa dalam Al-Quran dalam meminta petunjuk ada dalam surat Al-Kahfi ayat 24. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku. Lalu, petunjuk apa yang dimaksud? Mari kita bahas dengan sederhana. Pernahkah kamu jika ingin pergi ke rumah teman yang belum pernah didatangi sekalipun, lalu ketika mendekati rumahnya kamu bingung menentukan arah? Lalu kamu bertanya kepada orang yang di sana, entah yang ada di warung atau orang yang kebetulan lewat. Maka akan ada dua jawaban. Orang pertama, mereka akan bilang, belok kanan, kemudian lurus, ada pertigaan ke kiri, terus di sana, silakan, tanya orang lagi. Atau orang kedua, lurus aja, di sebelah kanan itu rumah tembok putih, pagar hitam, ada pohon mangganya. Mari saya antarkan. Mana petunjuk yang menandakan kita sudah dekat? Tentu jawaban kedua, apalagi orang itu akan membantu dengan mengantarkan kita. Jadi petunjuk seperti apa yang akan kita dapatkan ketika minta pada Allah? Sesuatu yang jelas dan tidak ada lagi yang lebih baik daripadanya. Itulah tujuan utamanya. Kemudian, apa selanjutnya? Mari kita lanjutkan kutipan ayat dari surat Al-Kahfi ayat 24. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Kita berdoa mendapat petunjuk supaya apa? Supaya lebih dekat kebenarannya daripada ini, agar kita lebih baik dari kita sebelumnya, bukan dari orang lain. Kamu hanya perlu lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya, karena kata ini berarti posisi kita saat ini. Kita semua memiliki tingkatan petunjuk yang berbeda-beda. Ada yang sudah dari kecil dikenalkan tentang Islam. Ada yang kenal Islam seadanya saja. Ada yang sudah rutin ikut kajian setiap pekan. Ada pula yang kajian intensif, atau ada juga yang belum pernah ikut kajian. Beberapa orang mendapatkan lebih banyak petunjuk dibandingkan orang yang lain. Ada orang yang sholatnya 5 waktu di masjid. Ada yang puasa Senin Kamis bertahun-tahun tidak pernah ketinggalan. Ada yang hafal 30 juz. Ada yang paham hadis, tafsir, dan lain-lain. Kemudian kita mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku bisa juga sehebat mereka? Tenang saja, tujuan utama adalah untuk lebih dekat dengan Allah daripada yang sekarang. Allah tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Selama kita berusaha menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya, itu sukses menurut Allah. Kita nggak mungkin jadi sempurna. Kita hanya bisa berupaya untuk sedikit lebih baik, kemudian sedikit lebih baik lagi, dan terus sedikit lebih baik, sedikit lebih dekat pada Allah. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Surat keempat An-Nisa ayat 32. Kesimpulan video ini, jika saat ini kamu belum pernah bisa membaca Al-Quran, bahkan baru belajar Iqra 1, padahal udah usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, jangan meremehkan dirimu di hadapan Allah. Jika kamu benar-benar berjuang dan mati dalam keadaan sedang mendekati Allah, sedang memperdalam agama, mungkin bisa jadi posisi kamu lebih baik dari orang yang sudah hafal Al-Quran tanpa niat menjadi lebih baik. Orang lain mungkin meremehkan kita, tapi Allah akan selalu menghargai hamba-hambanya. Kadang ada yang beranggapan petunjuk Allah sangat sulit, padahal Allah membuka pintu petunjuk sangat lebar. Kita cukup berkata, "Ya Allah, beri aku petunjuk, dekatkan aku padamu." Dan fakta lainnya, saat kita sedang berdoa meminta petunjuk, sebenarnya kita sudah berada dalam sebagian petunjuknya. Dan yang pertama datang kepada kita setelah meminta petunjuk bukanlah solusi atau keluar dari masalah, tapi ketenangan. Surat Ar-Rod ayat 28. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Sekian untuk kali ini video dari Kajian Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.